Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-34. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Widura pun segera ingin tahu siapakah orang itu, dan orang itu pun datanglah kepadanya. Semakin lama menjadi semakin dekat, menyusup di antara penonton yang sengaja memberi jalan, sehingga akhirnya muncullah orang itu di tengah-tengah lingkaran. Demikian ia muncul dari antara para penonton, maka berdesirlah dada Widura. Betapa ia terkejut melihat kehadirannya, seorang anak muda yang sebaya dengan si Danti, bertubuh kekar padat, berwajah tenang dan terang. Dengan sebuah senyum yang segar, anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi sebelum Widura sempat berkata sesuatu karena getar dadanya, terdengar Agung Sedayu seakan-akan menjerit tinggi. "Kakang, Kakang Untara, kaukah itu?" Untara, ya, sebenarnya lah anak muda itu Untara, berpaling kepada adiknya. Kini ia tertawa, suara tertawanya masih selunak seperti suaranya yang pertama-tama diperdengarkan. Kemudian terdengar ia berkata, "Aku datang untuk menyaksikan pertunjukan yang diselenggarakan oleh Paman Widura." Sekali lagi dada Widura berdesir, dan yang didengarnya kemudian adalah suara ribut di antara penonton. Ternyata mereka terkejut pula melihat kehadiran anak muda itu, apalagi setelah Agung Sedayu menyebut namanya, Untara. Jadi itulah orangnya yang bernama Untara, kakak Agung Sedayu. Dengan demikian maka kembali para penonton itu berjejalan mendesak maju. Mereka ingin melihat wajah anak muda yang namanya telah jauh lebih dahulu hadir daripada orangnya. Dada Widura kini telah menjadi tenang kembali. Dengan sebuah senyum yang tulus ia mendekati kemenakannya. Diulurkannya tangannya sambil berkata lirih, "Aku tidak dapat mencegahnya." Untara menyambut uluran tangan pamannya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Aku senang melihat perang tanding ini, namun aku ingin melihat perang tanding ini berjalan dengan sempurna." "Suatu kekhilafan, Untara," sahut Widura. Sekali lagi Untara tertawa. Wajahnya yang terang itu kemudian memandang berkeliling. Setiap wajah yang dipandangnya, maka tanpa sengaja wajah itu mengangguk. Dan dengan rendah hati Untara pun menganggukkan kepalanya pula. Si Danti yang melihat kehadiran Untara itu dadanya berdentang pula, seperti melihat hantu yang paling dibencinya. Wajahnya yang merah membara itu seakan-akan benar-benar telah menyala. Kini ia melihat Untara itu berdiri di hadapannya, sedang orang-orang di sekitarnya telah mendesak maju, sekedar ingin melihat wajah Untara itu. Dengan demikian, maka si Danti itu pun telah kehilangan segenap pertimbangannya.
Maka semua orang yang berada di lapangan itu tiba-tiba terkejut ketika mereka mendengar si Danti itu berteriak, "Minggir! Pertandingan akan tetap berlangsung terus. Jangan hiraukan orang yang tidak tahu menahu persoalannya." Untara mengerutkan keningnya ketika ia berpaling kepada Widura. Maka Widura itu pun memandangnya seakan-akan minta pertimbangan kepadanya. Untara mengangkat bahunya, katanya, "Kekuasaan di daerah ini berada di tangan Paman Widura. Silahkan, aku hanya ingin melihat apakah pertandingan ini akan berlangsung dengan jujur." "Jangan menyindir!" teriak si Danti. "Aku tahu maksudmu. Meskipun semula aku tidak memperdulikan matahari itu, namun seandainya hal-hal yang tak berarti itu harus dipertimbangkan, baiklah, kita menghadap arah utara dan selatan." Kembali terdengar Untara tertawa sambil berkata, "Jangan marah si Danti." Terasa kata-kata itu menusuk jantung si Danti seperti tusukan sembilu. Dengan menggeretakkan gigi ia berkata lantang, "Nah, Sedayu, kau dengar?" Sedayu yang seakan-akan terpesona karena kehadiran kakaknya itu tiba-tiba seperti terbangun dari mimpinya. Ia terkejut ketika ia merasa si Danti mendorongnya dan didengarnya sekali lagi si Danti berteriak, "Bersiaplah!" Seperti seorang anak yang mengharapkan sesuatu dari bapaknya, Agung Sedayu memandang wajah kakaknya dan tiba-tiba dilihatnya kakaknya itu mengangguk kepadanya. Hanya mengangguk, namun anggukan kepala itu seperti telah mengalirkan suatu kekuatan baru di dalam hatinya. Kehadiran Untara yang tiba-tiba itu benar-benar memperbesar hati Agung Sedayu. Karena itu maka dengan gerak yang lebih tenang, kini ia berdiri menghadap ke utara, sedang si Danti berdiri di belakangnya menghadap ke selatan. Dan ketika kemudian si Danti hampir mengulangi hitungannya, terdengarlah Untara berkata, "Biarlah aku menolong kalian. Akulah yang akan menghitung sampai bilangan ke-10. "Bagus!" teriak si Danti. "Mulailah!" Untara berjalan mendekati mereka yang telah berdiri beradu punggung itu. Terdengar ia bergumam, "Aku telah melihat pertandingan ini sejak permulaan, dan aku mengagumi kalian yang telah melakukan permainan yang aneh-aneh. Namun ternyata kalian hanya memanah benda-benda mati. Sekarang kalian akan memanah benda-benda yang hidup, yang mungkin mengelakkan diri dari kejaran anak panah kalian. Benar-benar pekerjaan yang tidak terlalu mudah." "Mulailah!" potong si Danti tidak sabar. Tetapi kata-kata Untara itu seakan-akan memberikan petunjuk-petunjuk baru bagi Agung Sedayu. Memberikan petunjuk bahwa dalam perang tanding yang demikian, maka mereka diperkenankan untuk mengelakkan serangan lawan. Demikianlah, maka akhirnya Untara itu pun mulai dengan hitungannya. Untara itu kini berdiri tegak. Sesaat ia memandang orang-orang yang melingkari mereka. Kemudian dengan tenang ia berkata kepada para penonton, "Mundurlah kalian, jangan berdiri di ujung utara dan selatan. Kalau anak panah itu nanti tidak mengenai sasaran, maka kalianlah yang akan terkena." Penonton di ujung utara dan selatan itu pun mendesak mundur. Mereka menjadi takut kalau justru dada merekalah yang akan tembus oleh anak panah itu. Namun setiap kata-kata Untara itu semakin meyakinkan Agung Sedayu bahwa ia masih mungkin untuk menyelamatkan dirinya dari maut itu. Ia masih mungkin mengelak dan panah-panah itu masih mungkin tidak mengenai sasaran. Tetapi si Danti menjadi semakin tidak sabar. Dengan marahnya ia berteriak sekali lagi, "Hei Untara, apakah kau tidak sanggup menghitung?" "Baiklah," sahut Untara.
Sekarang bersiaplah. Aku sudah siap sejak kau belum menampakkan dirimu, jawab Sidanti. Untara tersenyum, kemudian selangkah ia maju dan kini mulailah ia menghitung. 1, 2. Suasana meningkat menjadi semakin tegang, sejalan dengan bilangan-bilangan yang disebutkan Untara. Untara sendiri sebenarnya menjadi cemas juga, seperti Widura yang tegang kaku, seperti patung batu. Namun baik Untara maupun Widura, bahkan beberapa orang lain, Hudaya, Citragati, Swandaru dan beberapa orang lagi ternyata berdoa di dalam hatinya. Setidak-tidaknya Sedayu tidak menjadi binasa karenanya. Kini bilangan-bilangan yang diucapkan Untara sudah semakin tinggi. 6, 7. Dan lapangan itu menjadi semakin hening. Tetapi dalam pada itu tekad di dalam dada Agung Sedayu menjadi semakin bulat. Ia tidak mau mati. Dan akhirnya sampailah hitungan itu pada akhirnya. Seperti bisul yang akan pecah di setiap ubun-ubun penonton, terdengarlah Untara menyebut bilangan terakhir dengan suara gemetar. 10. Sidanti yang dibakar oleh kemarahan hampir tidak sabar menunggu bilangan yang ke-10, dan ketidaksabarannya itu sama sekali tidak menguntungkannya. Demikian ia mendengar Untara menyebut bilangan ke-10 itu. Dengan serta-merta ia memutar tubuhnya sekaligus menarik busurnya. Hanya sesaat ia membidikkan panahnya, dan panah itu dengan cepatnya meluncur ke dada Agung Sedayu, ke arah kiri, arah jantung. Tetapi Agung Sedayu pun telah memutar tubuhnya pula. Ia tidak menyangka bahwa lawannya bertindak secepat itu. Ia sama sekali belum pernah melihat, mengetahui dan apalagi mengalami perang tanding semacam itu. Sehingga karena itu ia masih ragu-ragu untuk melakukannya. Meskipun tekadnya untuk menghindari maut telah bulat di dalam hatinya. Karena itu ternyata Sidanti berhasil mendahuluinya. Dan sebenarnya Sidanti adalah pembidik yang baik. Panah itu dengan lajunya menuju ke sasarannya dengan tepat, dada kiri Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu itu pun sebenarnya bukan sebuah patung. Di dalam tubuhnya tersimpan berbagai macam ilmu yang tidak dapat diabaikan. Namun ilmu-ilmu itu seakan-akan tersimpan dalam kotak yang tertutup. Kini ia melihat sebuah anak panah meluncur dengan cepatnya menuju ke dadanya. Karena itu dengan gerak naluriah maka Sedayu yang memiliki ketangkasan yang tinggi itu pun segera bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya. Namun panah Sidanti terlampau cepat. Betapapun cepatnya gerak Agung Sedayu, namun ia tidak mampu menghindari anak panah itu sepenuhnya. Sehingga dengan cepatnya panah itu mematuk lengan kirinya. Tetapi untunglah bahwa anak panah itu tidak mengenai bagian yang penting pada lengannya itu. Sehingga anak panah itu pun kemudian bergeser dan jatuh di samping Agung Sedayu. Meskipun demikian, maka segera sepercik darah mengalir dari luka itu. Semakin lama menjadi semakin deras. Tampaklah Agung Sedayu menyeringai menahan sakit, tetapi hanya sesaat. Ternyata darah yang mengalir dari lukanya itu telah menghangatkan hatinya. Kini ia telah terluka, dan ternyata demikianlah rasa sakit yang menggigit pundaknya. Rasa sakit itu kini tidak saja ditakutkannya, namun sudah dirasakannya.
Dan rasa sakit itu ternyata tidak seperti apa yang dibayangkannya. Darah yang mengalir dari lukanya itu bukanlah pertanda akan kematiannya. Dan meskipun kini darah itu telah mengalir, tetapi ia masih tetap berdiri tegak dan hampir luka itu dapat diabaikannya. Tiba-tiba timbullah perasaan heran di dalam dadanya. Apakah hanya perasaan ini yang harus ditanggungnya? Alangkah ringannya. Bahkan berkatalah Agung Sedayu di dalam hatinya, jadi ternyata aku tidak mati. Aku ternyata dapat juga membebaskan diri dari kematian itu. Dan kini aku telah melakukannya. Perang tanding. Terasalah sesuatu bergolak di dalam dada Agung Sedayu. Terasa seakan-akan ia telah melampaui suatu masa yang tidak pernah dibayangkannya. Terasa seakan-akan ia telah menerobos suatu batas yang selama ini mengungkungnya. Dan sebenarnya dinding yang memagari Agung Sedayu kini telah terpecahkan dan lenyaplah seluruh perasaan takutnya. Kini Agung Sedayu itu tidak takut lagi kepada luka, kepada darah dan kepada maut sekalipun. Sebab ternyata ia mampu menghindari maut apabila Tuhan belum menghendakinya. Ya, katanya di dalam hati, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, akhirnya Sedayu itu menemukan keyakinan. Aku tidak perlu takut mati, sebab kematian adalah takdir Tuhan. Ternyata kali ini aku telah bebas dari kematian itu, karena Tuhan belum menghendakinya. Bahkan kini Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Dipandanginya si Danti yang berdiri gemetar menahan marah. 20 langkah di hadapannya. Di tangannya kini masih tergenggam sebatang anak panah. Sedang si Danti telah melepaskan satu-satunya anak panahnya. Ketegangan di lapangan itu segera sampai ke puncaknya. Dengan tajamnya Agung Sedayu memandang lawannya, si Danti, yang dalam pandangan mata Sedayu kini tidak lebih daripada dirinya sendiri. Si Danti itu tiba-tiba bukanlah seorang yang menakutkan lagi. Agung Sedayu, meskipun pundaknya telah terluka, namun luka yang tidak begitu dalam itu sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Kini ia dapat berbuat apa saja atas lawannya. Betapapun tangkasnya lawannya itu, namun ia mempunyai banyak waktu untuk membidiknya, menarik busurnya dalam-dalam, dan melepaskan anak panah secepat tatit. Dalam keadaan yang demikian, alangkah sulitnya untuk menghindari, sebab setiap kali ia dapat melepaskan anak panahnya dengan tiba-tiba. Si Danti berdiri tegak seperti tonggak. Kini tubuhnya bergetar semakin keras. Kemarahannya benar-benar telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya. Meskipun demikian, ia tidak gentar menghadapi panah Agung Sedayu. Dengan kecepatannya bergerak, ia yakin bahwa ia mampu menghindari anak panah lawannya. Tetapi Agung Sedayu itu masih belum membidik lawannya. Meskipun kini ia sudah dapat melepaskan diri dari sebuah belenggu yang selama ini mengungkungnya dalam satu dunia yang gelap, namun masih belum terlintas di dalam angan-angannya untuk membunuh seseorang. Itulah sebabnya maka ia masih berdiri dengan ragu. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara si Danti serak. "Hei, Sedayu, apa yang kau tunggu?"
Agung Sedayu terkejut mendengar suara itu. Sekali lagi ia menatap wajah lawannya dengan tajamnya, wajah yang keras dan penuh dendam. Namun betapa ia menjadi muak melihat wajah si Danti. Tetapi perasaan itu belum dapat memaksanya untuk mencoba membunuh seseorang. Dan kembali Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Lapangan kecil itu kini benar-benar dikuasai oleh kesenyapan yang tegang. Matahari di langit menjadi semakin rendah. Warna-warna merah dengan segarnya membayang di ujung-ujung pepohonan dan menyangkut di tepi-tepi gumpalan mega di langit. Sekali-sekali tampak di udara burung-burung cangak berbondong-bondong terbang pulang ke sarangnya, melintas dari arah barat ke timur. Dalam pada kesenyapan itu, tiba-tiba terdengar suara Untara dengan nada yang rendah. "Agung Sedayu, pertandingan ini akan segera selesai apabila kau telah melepaskan anak panahmu itu." Agung Sedayu menjadi semakin bimbang. Dicobanya untuk menenangkan perasaannya dan dicobanya untuk memandang dada si Danti. Tetapi kembali ia tidak dapat memaksa dirinya untuk membunuh seseorang meskipun orang itu telah bertekad untuk membunuhnya. Yang terdengar kemudian kembali suara Untara. "Agung Sedayu adalah tidak bijaksana untuk membunuh lawan yang sudah tidak berdaya." Agung Sedayu berpaling kepada kakaknya, seakan-akan ia telah menemukan suatu penyelesaian yang baik bagi perselisihannya. Ia dapat mengerti kata-kata kakaknya, sebagaimana ia selalu mendengar cerita ayahnya dahulu, bahwa penyelesaian dari persengketaan tidak harus ditandai dengan kematian. Tetapi tanpa disangka-sangka, maka Agung Sedayu itu mendengar suara si Danti menggelegar. "Agung Sedayu, aku bukan pengecut yang minta kau kasihani. Ayo, kalau kau jantan, cobalah membunuh si Danti." Agung Sedayu mengangkat keningnya, namun Untara itu berkata pula, "Anak panah yang sebatang itu hakmu Sedayu. Kemana saja kau bidikkan, maka perang tanding ini sudah selesai dan semua persoalan pun selesai pula. Jangan turut campur Untara, urusan ini sama sekali bukan urusanmu," bentak si Danti sambil menggertakkan giginya karena marah. Tetapi Untara seakan-akan tidak mendengar kata-kata si Danti. Bahkan Widura pun kemudian berkata, "Kau benar Untara." Agung Sedayu masih tegak dengan penuh kebimbangan. Ia kini telah berhasil menerobos dinding yang menyekapnya dalam ketakutan. Namun ia masih belum dapat berbuat lebih jauh daripada melihat kenyataan diri dan melihat kekuasaan yang menguasai hidupnya dan hidup orang-orang lain. Karena itu, ia menjadi semakin bimbang. Membunuh adalah perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dalam kebimbangan itu tiba-tiba Agung Sedayu melihat serombongan burung cangak terbang rendah melintas di lapangan. Dan tiba-tiba pula ia ingin melepaskan ketegangan yang mencekam dadanya. Dengan serta-merta ia mengangkat busurnya dan sesaat kemudian satu-satunya anak panahnya itu meloncat dengan cepatnya, menyambar seekor burung cangak yang terbang dengan tenang dan perlahan-lahan di atasnya. Semua orang terkejut melihat perbuatan Agung Sedayu. Mereka hanya sesaat melihat Agung Sedayu mengangkat busurnya, dan sesaat kemudian mereka sudah melihat seekor dari burung-burung cangak itu terpelanting dan jatuh di tanah.
Agung Sedayu sendiri terkejut melihat hasil bidikannya. Cangak yang sama sekali tidak tahu menau persoalannya itu tiba-tiba jatuh menjadi korbannya. Namun adalah lebih baik melepaskan ketegangan di dadanya dengan membunuh seekor burung cangak daripada membunuh si Danti. Tanpa diduga-duga sebelumnya, maka tiba-tiba semua orang yang berdiri di lapangan itu pun kemudian melepaskan ketegangan yang selama ini mencekam dada mereka. Dengan serta-merta meledaklah sorak-sorai yang gemuruh. Dengan dahsyatnya, sedahsyat gunung Merapi itu meledak. Mereka bersorak karena mereka melihat akhir dari perang tanding itu tanpa jatuhnya korban. Mereka bersorak pula karena mereka melihat ketangkasan Agung Sedayu. Beberapa orang dari mereka bergumam, "Alangkah dahsyatnya anak muda itu." Tetapi bagi si Danti, apa yang terjadi itu seakan-akan merupakan tamparan yang langsung mengenai wajahnya. Karena itu, maka darahnya menjadi seakan-akan mendidih. Ia sudah tidak ingat lagi apakah yang sebaiknya dilakukan. Dengan gigi yang gemeretak, ia meloncat maju sambil berteriak, "Perang tanding ini belum selesai. Aku tantang kau dengan cara yang lain." Teriakan si Danti itu benar-benar mengejutkan. Semua orang yang mendengar tertegun heran. Bahkan Widura, Untara dan bahkan Agung Sedayu sendiri. Mereka melihat si Danti dengan wajah yang menyala-nyala datang mendekati Sedayu. Dilemparkannya busurnya ke tanah lalu berkata, "Agung Sedayu, ada 1000 macam cara untuk melakukan perang tanding. Marilah kita pilih salah satu di antaranya. Tidak mempergunakan jarak yang sejauh 20 langkah, tetapi kita lakukan dalam jarak yang dekat." Agung Sedayu menjadi bingung. Ia telah menghindari kemungkinan yang lebih buruk dari perang tanding yang baru saja dilakukan. Ia dengan sengaja tidak membidik lawannya dengan anak panahnya. Tetapi kini bahkan ia dihadapkan pada kemungkinan yang lebih jelek. Namun dengan demikian, Hudaya, Citragati, Sendawa dan orang-orang lain menjadi semakin muak melihat kesombongan si Danti. Hampir-hampir saja mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka pula. Tetapi yang maju ke depan adalah Widura. "Cukup si Danti, jangan membuat persoalan menjadi lebih parah." Tetapi dengan kasarnya si Danti menyahut, "Apa pedulimu? Persoalan ini adalah persoalan antara si Danti dan Agung Sedayu. Tetapi aku kali ini tidak akan mengizinkan," berkata Widura pula. "Aku tidak perlu izinmu," bantah si Danti. Widura itu pun kemudian menjadi marah pula. Meskipun demikian ia tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak ingin melihat orang-orangnya menjadi hancur karena menikam dada sendiri. Sementara macan kepatihan sudah siap untuk menerkam mereka. Karena itu maka katanya, "Simpanlah tenaga kalian. Marilah kita adakan perlombaan yang lain. Kalau kalian tetap pada pendirian kalian, ingin melihat siapakah yang lebih unggul di antara kalian. Nah, perlihatkanlah dalam perlawanan kalian atas macan kepatihan. Siapakah yang mampu membunuh macan kepatihan, maka ialah yang menang. Aku tidak akan menunggu sampai kesempatan itu datang," jawab si Danti. "Biarlah kita melakukannya sekarang. Yang menanglah yang kelak harus membunuh macan kepatihan. Kalau tidak, biarlah ia dibunuh saja sama sekali." "Aku tidak mengizinkan," berkata Widura tegas-tegas. "Persetan!" teriak si Danti. Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata, "Bersiaplah Agung Sedayu. Marilah kita bertempur tanpa senjata. Kita akan sampai pada suatu kepastian.
Siapakah yang akan mati di antara kita? Jangan berhenti sebelum keputusan itu jatuh. Dada Agung Sedayu itu pun bergelora. Setelah darah tertumpah dari luka di pundaknya itu, tiba-tiba Agung Sedayu kini seolah-olah telah menemukan dirinya sendiri dalam nilai-nilai yang sewajarnya. Karena itu tiba-tiba terdengar anak muda itu menggeram. Dengan tataknya ia berkata, "Kalau itu yang kau kehendaki, Sidanti, marilah aku layani." Kembali suasana menjadi semakin tegang. Widura benar-benar terkejut mendengar jawaban Agung Sedayu. Jawaban yang sama sekali tak disangka-sangka. Dan sebenarnya memang Widura tidak tahu apa yang sudah bergolak di dalam dada Agung Sedayu. Setelah ia merasakan luka di tangannya, seakan-akan tumbuhlah kepercayaannya pada diri sendiri bahwa Sidanti bukanlah seorang yang tak dapat dikalahkan. Untara tersenyum di dalam hati mendengar jawaban Agung Sedayu. Katanya di dalam hati, "Kalau anak itu selalu ikut saja bersama aku, maka tak akan ditemukannya kepercayaan pada dirinya. Agaknya keadaannya selama ini telah memaksa dirinya untuk mencoba menggantungkan nasibnya kepada diri sendiri." Namun meskipun demikian, Untara tidak menghendaki perkelahian itu berlangsung. Ia dapat mengerti sepenuhnya apa yang sedang dijaga sebaik-baiknya oleh Widura. Karena itu, maka Untara itu pun berkata, "Agung Sedayu, tidak seharusnya setiap tantangan kau terima. Kau dapat menolaknya untuk kepentingan yang lebih besar dari kepentingan diri kita sendiri. Pertandingan hari ini sebenarnya telah selesai. Laskar Pajang di Sangkal Putung hanya diperkenankan melakukan perlombaan memanah. Lebih daripada itu tidak. Bahkan kalian telah melakukannya melampaui kebiasaan, di mana kalian mempergunakan diri kalian untuk sasaran." "Jangan ikut campur, Untara!" teriak Sidanti keras-keras. "Kedatanganmu kemari sama sekali tidak kami harapkan. Pergilah, dan kalau ingin menonton, nontonlah. Jangan ribut." "Sidanti," jawab Untara, "aku mencoba melihat jauh seperti yang dikatakan Paman Widura. Jangan mempertajam pertentangan di antara kita sendiri." "Aku tidak perlu mendengar sesorahmu," bentak Sidanti. "Jangan gurui aku. Aku tahu apa yang akan terjadi di Sangkal Putung. Kau sangka tanpa Agung Sedayu, pekerjaan di Sangkal Putung ini tidak akan selesai?" Untara menarik alisnya. Sebelum ia menjawab, didengarnya Agung Sedayu berkata, "Kakang, berilah aku kesempatan." Untara menjadi heran pula mendengar tekad adiknya. Bahkan kemudian Agung Sedayu itu berkata pula kepada Widura, "Paman, biarlah aku mencobanya." "Tidak, Sedayu," jawab Widura dan Untara hampir bersamaan. Rupanya Agung Sedayu itu pun menjadi kecewa. Ledakan yang meronta-ronta di dalam dadanya setelah selama ini terkekang dalam suatu himpitan ketakutan, seakan-akan sedang mencari salurannya. Karena itu betapa tak terduga arus yang melanda dada Agung Sedayu itu. Meskipun demikian, Agung Sedayu adalah seorang anak yang patuh kepada kakaknya sejak masa kecilnya. Karena itu, maka ia tidak akan dapat memaksa seandainya kakaknya mencegahnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.